Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samratul Ilmiah dengan NIM T20197010 dari Prodi Tadris Matematika 1. Saya di sini akan menjelaskan materi kelas 7 bab 9 K13 revisi tentang penyajian data. Setelah saya mempelajari bab tersebut, masalah yang saya temukan adalah kurangnya pemahaman siswa dalam mempelajari unsur-unsur diagram, terutama diagram lingkaran, dan mengaplikasikan rumus untuk menyelesaikan persentase jumlah data, sehingga siswa akan kesulitan dalam mengerjakan soal-soal. Dari masalah yang saya temukan, solusinya adalah hendaknya pendidik memberikan penjelasan tentang bagaimana rumus tersebut didapatkan, sehingga dalam penerapannya, siswa akan mudah mengingat rumus-rumus tentang penyajian data tersebut. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam materi. Sebelumnya, ada 3 cara dalam pengumpulan data. Yang pertama dengan cara wawancara, yang kedua dengan cara angket, yang ketiga dengan cara observasi. Dalam bab ini, yang akan saya bahas mengenai macam-macam penyajian data dalam bentuk tabel, serta mengelola data dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang, garis, dan lingkaran. Yang pertama yang akan saya bahas adalah mengenai macam-macam penyajian data dalam bentuk tabel. Tabel dalam penyajian data dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tabel baris dan kolom, yang kedua ada tabel kontingensi, yang ketiga ada tabel distribusi frekuensi. Dan di sini tabel yang biasanya sering digunakan adalah tabel dengan tipe distribusi frekuensi. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, penyajian data dengan menggunakan diagram batang, yang mana diagram batang adalah grafik yang mewakili data dalam bentuk persegi panjang, horizontal, dan vertikal. Contohnya seperti ini. Diagram batang biasanya digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek dalam kurun waktu tertentu. Setelah penyajian data dengan menggunakan diagram batang, selanjutnya penyajian data dengan menggunakan diagram garis, yang mana diagram garis ini biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkesinambungan atau yang kontinu. Pada diagram garis ada 2 sumbu, yakni sumbu datar dan sumbu tegak. Sumbu datar biasanya disebut dengan kategori atau waktu. Sumbu tegak biasanya disebut dengan nilai data. Contohnya seperti ini. Dan yang terakhir, penyajian data dengan menggunakan diagram lingkaran. Untuk membuat diagram lingkaran, terlebih dahulu kita harus membuat besarnya persentase tiap objek terhadap keseluruhan data dan besarnya sudut pusat sektor lingkaran. Penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran terbagi atas beberapa juring yang dinyatakan dalam bentuk persen dan sudut atau derajat. Kemudian apabila juring dinyatakan dalam bentuk persen, maka satu lingkaran penuh itu bernilai 100%. Dan jika juring dinyatakan dalam bentuk sudut, satu lingkaran penuh itu bernilai 360 derajat. Untuk menyajikan data dengan diagram lingkaran, kalian bisa menggunakan rumus frekuensi dibagi jumlah data dikalikan dengan 100% apabila menggunakan juring persen. Dan apabila menggunakan juring sudut, maka menggunakan 360. Selanjutnya kita masuk ke soal. Di sini ada soal nilai ulangan matematika yang diperoleh siswa-siswi MTS Diponegoro sebagai berikut. Nilai 51 sampai 60 sebanyak 5 anak, nilai 61 sampai 70 sebanyak 8 anak, dan nilai 71 sampai 80 sebanyak 7 anak. Buatlah data di atas menjadi A. Sebuah tabel, B. Diagram garis, C. Diagram batang, dan D. Diagram lingkaran. Dari soal yang saya bacakan tadi, diketahui ada 5 anak yang memperoleh nilai 51 sampai 60 dan ada 8 anak yang memperoleh nilai 61 sampai 70 dan ada 7 anak yang memperoleh nilai 71 sampai 80. Jadi total
jumlah data ada 20. Dari soal tersebut diketahui ada 5 anak yang mendapat nilai 51 sampai 60. Ada 8 anak yang mendapat nilai 61 sampai 70. Dan yang terakhir ada 7 anak yang mendapat nilai 71 sampai 80. Bentuk tabel di sini kita menggunakan tabel distribusi frekuensi. Bentuk tabelnya seperti ini. Di sini frekuensi, di sini nilai. Anak yang mendapat nilai 51 sampai 60 sebanyak 5 anak. Anak yang mendapat nilai 61 sampai 70 sebanyak 8 anak. Dan anak yang mendapat nilai 71 sampai 80 ada 7 anak. Jumlah data, jadi jumlah data ada 20 anak dalam satu kelas tersebut. Setelah tabel ada penyajian data dengan bentuk diagram batang. Bentuk dari diagram batang tersebut di sini dituliskan nilai para siswa 51 sampai 60, dan di sini 61 sampai 70, dan di sini 71 sampai 80. Nah, yang di sini dituliskan banyak anak atau frekuensinya. Ada 5, 8, dan 7. Oh, maaf. 5, 10, 15. Anak yang mendapat nilai 51 sampai 60 sebanyak 5 anak. Anak yang mendapat nilai 61 ada 8 anak. Dan anak yang mendapat nilai 71 sampai 80 ada 7 anak. Kira-kira seperti ini bentuk diagram batangnya. Kemudian diagram garis. Sama seperti diagram batang, hanya saja yang membedakan diagram garis dengan diagram batang bentuk diagramnya. Di sini di masing-masing banyak anak, di masing-masing frekuensi dikasih titik. Nah, tinggal disambungkan. Dan yang terakhir penyajian data dengan bentuk diagram lingkaran. Yang mana di diagram lingkaran ini penyajian datanya ada 2 bentuk. Yang pertama dengan persen, dan yang kedua dengan sudut. Nah, di sini saya akan mencontohkan dengan bentuk sudut terlebih dahulu. Diketahui tadi ada 5 anak yang mendapat nilai 51 sampai 60, dan ada 8 anak yang mendapat nilai 61 sampai 70, dan ada 7 anak yang mendapat nilai 71 sampai 80. Di sini rumus dari diagram lingkaran tersebut adalah frekuensi dibagi dengan
jumlah data dan dikalikan dengan persen atau sudut. Di sini saya akan mencontohkan dengan sudut terlebih dahulu. Nanti dikalikan dengan 360 derajat. Frekuensi. Jadi frekuensinya adalah ini. 5. Jumlah datanya tadi sudah dihitung sebanyak 20 anak. Jadi 5 dibagi 20 dikalikan dengan 360 derajat. Hasilnya 18. 5 kali 18 hasilnya 90 derajat. Dan untuk mencari hasil ke bawahnya sama seperti ini. Sama-sama dikalikan 18, hasilnya 148 derajat dan 126 derajat. Total ada 360 derajat. Kemudian untuk menghitung diagram lingkaran dalam bentuk persen sama seperti menghitung diagram lingkaran dalam bentuk sudut, hanya saja 360-nya diganti dengan 100%. Jadi 5/20 dikalikan 100%. Hasilnya ada 5. Jadi 5 dikalikan 5 ada 25%. Sama sudah ke bawah juga seperti itu. Kalikan 100. Ini hasilnya 40%, ini hasilnya 35%. Jadi total ada 100%. Penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran hasilnya seperti ini. Jadi 90% 90 derajat, maksudnya 90 derajat anak yang mendapat nilai 51 sampai 60. Dan ada 148 derajat anak yang mendapat nilai 61 sampai 70, dan ada 126 derajat anak yang mendapat nilai 71 sampai 80. Kemudian dalam bentuk persen ada 25% anak yang mendapat nilai 51 sampai 60, ada 35% anak yang mendapat nilai 71 sampai 80, ada 40% anak yang mendapat 61 sampai 70. Demikian pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pembahasan yang masih belum dipahami, bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.